له الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini adalah malam kedua kita mengkaji bersama kitab Uyunul Masail Nisa. Setelah minggu kemarin kita sudah bertemu di Facebook, minggu kedua ini kita bertemu kembali di Facebook. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin, Allahumma amin. Dan tentunya saya berharap kepada seluruh santri asrama Putri Al-Hikmah dan mungkin juga pesantren Al-Mu'tadah diberikan semangat dalam kaji ilmu, khususnya kaji ilmu fikih. Sebagaimana hadis talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Maka belajar talabul ilmi niku hukumnya wajib fardhu ain. Lantas kalau kemudian ditanya ilmu apa yang wajib kita pelajari, di dalam kitab Mawadhatul Mu'minin itu dijelaskan ada 3 ilmu hal yang wajib kita pelajari. Ilmu hal itu ada apa saja? Ada 3 macam ilmu hal. Yang pertama yakni ilmu tauhid, agar kita bisa mengetahui zat dan sifat Allah. Kemudian ilmu yang kedua yang wajib kita ketahui adalah ilmu fikih, agar kita bisa mengetahui tentang halal, haram, dan juga halal haram tentang ibadah, serta halal haramnya tentang segala hal yang berkaitan dengan muamalah. Yang ketiga ilmu yang wajib kita pelajari dalam kitab Mawadhatul Mu'minin adalah ilmu tahsinul qulub, ilmu tentang akhlak, ilmu tentang hati, ilmu tentang pelajari rasa syukur. Oleh karenanya mempelajari haid itu salah satu dari ketiganya, yaitu ilmu tentang fikih. Nanti kita akan mempelajari tentang sah dan tidak sahnya sholat ibadah kita. Baik, berikutnya perlu saya sampaikan ini yang paling penting, bahwa saya di sini tidak mendakwa bahwa saya yang paling paham tentang materi ini, khususnya di media Facebook ini. Tentu banyak sekali yang lebih mampu, yang lebih paham tentang materi Uyunul Masail Nisa. Oleh karenanya saya mempersilahkan, mungkin nanti ada yang ingin mengoreksi apa yang saya sampaikan atau ingin menambah referensi, maka saya sangat senang sekali. Berikutnya untuk Mas Santri dan mungkin teman-teman yang lain yang menghendaki untuk bertanya berkaitan tentang haid, nifas maupun istihadhah, saya persilahkan bisa melalui Messenger, atau mungkin untuk Mas Santri bisa menghubungi saya lewat WA nih, nanti saya akan minta nomor ke pengurus. Baik, saya di sini berusaha menyampaikan apa yang pernah saya pelajari. Saya itu juga mengamalkan apa yang pernah disampaikan oleh Kiai Kulo Junadi Maduk Dampar, karena zakatnya ilmu adalah mengamalkan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, perlu kiranya saya sedikit mengulang materi yang kemarin saya sampaikan di halaman 24 kitab Uyunul Masail Nisa, yakni ketentuan darah haid. Jadi darah yang keluar dari farjinya wanita, darah yang keluar dari farjinya perempuan dapat dihukumi haid ketika memenuhi syarat-syarat. Oke. Jadi harus memenuhi syarat. Darah yang keluar dari farjinya wanita harus memenuhi syarat agar dikatakan haid. Apa saja syaratnya? Syarat yang pertama yakni usia. Syarat yang pertama yakni usia, bahwa wanita tersebut, anak tersebut sudah memenuhi usia 9 tahun, ini minimal, kurang dari 16 hari kurang sedikit. Jadi 8 tahun lebih 11 bulan lebih 14 hari. Oke. Ini yang pertama, 9 tahun. Jadi usianya harus memenuhi kriteria. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa darah yang keluar
tersebut minimal 24 jam. Minimal. Atau yang kemudian ini disebut dengan aqallul haid. Jadi masa minimalnya haid itu adalah 24 jam. Darah yang keluar tersebut minimal 24 jam. Nah, 24 jam ini dalam kategori apa? Bisa 24 jam secara terus-menerus atau 24 jam di dalam masa 15 hari. Jadi 24 jam di dalam masa 15 hari. Nah, bagaimana kita menghitung masa haid itu sesungguhnya? Bagaimana kita mengetahui bahwa itu sudah 24 jam? Jadi saya contohkan saja, misalnya si A itu keluar darah di waktu zuhur, keluar darahnya di waktu zuhur. Berarti kira-kira anggap saja jam 12 siang Maka 24 jamnya adalah ketika besoknya di jam zuhur. Untuk mengetahui 24 jam, satu harinya adalah besok kembali di waktu zuhur. Itu menghitung 24 jam. Lantas bagaimana mengetahui apakah darah itu keluar benar selama 24 jam? Maka caranya adalah, karena mungkin ini adalah hari pertama misalnya, biasanya darah yang di hari pertama itu tidak banyak seperti merembes saja. Maka untuk mengetahuinya adalah dengan memasukkan kapas ke dalam farji. Bukan hanya ditempelkan tapi dimasukkan dicolek dilebet Nah, dimasukkan. Ketika di dalam kapas itu masih ada warna darah, maka itu artinya darah masih keluar. Begitu cara ngeceknya Kalau misalkan di hari itu menggunakan pembalut tapi belum terlihat di pembalutnya, maka dilihatnya dengan kapas Nah, itu dilihat kapan? Dilihatnya sewaktu-waktu ketika masuk waktu sholat. Itu caranya. Jadi kalau misalnya di waktu zuhur keluar bercak begitu, wah ini jangan-jangan saya haid ini, sudah mulai haid ini. Maka untuk mengetahui apakah darah itu terus keluar, dicek lagi nanti di waktu saat asar. Jadi demikian di waktu saat asar dilihat, misalkan menggunakan pembalut belum terlihat di pembalutnya, maka gunakan kapas. Jadi harus dimasukkan, tidak cukup di luar, harus dimasukkan, dilihat seperti apa di kapas itu warnanya, apakah memenuhi warna darah. Itu untuk mengetahuinya. Nah, maksud 15 hari, 24 jam dalam masa 15 hari, niki maksudnya ngeten. Kalau saja wanita itu mengeluarkan darahnya tidak terus-menerus. Jadi misalkan hari pertama, hari kedua, 3, 4, 5 dan seterusnya, misalkan di sini sampai 15, misalkan di hari pertama hanya keluar 4 jam. Kemudian di hari kedua hanya keluar 5 jam. Di hari ketiga keluar 10 jam. Di hari keempat ini keluar 10 jam. Terlalu banyak, misalkan 7 jam. 4, 5, 9, 9, 10, 19 ditambah 7, 26. Jadi ini sudah melebihi 24 jam. Ini maksud dari darah yang terputus-putus dalam masa 15 hari dan ini masih 4 hari. Maka ini juga dihukumi haid. Mana-mana yang dihukumi haid, nah, nanti akan dibahas di ketentuan berikutnya. Nanti akan ada ketentuan ketika darah itu terputus-putus seperti ini, bagaimana menghukuminya nanti ada Begini. Berikutnya, syarat yang ketiga, darah tersebut dihukumi haid. Syaratnya yaitu darah tersebut tidak boleh keluar lebih dari 15 hari. Tidak boleh lebih dari 15 hari, Jadi harus kurang dari 15 hari jika keluar secara terus-menerus. Karena aksaru haid, masa paling banyaknya haid itu adalah 15 hari. Jadi tidak boleh lebih dari 15 hari. 16 hari, meskipun itu terputus-putus. Maksudnya terputus-putus di hari-hari sebelumnya, itu hari pertama, ketiga, keempat, itu terputus-putus begitu Kemudian hari ke-15, 16, itu terus keluar lebih 15 hari, maka ini bukan syarat haid. Nah, ini nanti hukumnya ada. Jadi itu bukan darah haid. Darah yang keluar di masa aksaru haid, di masa
lebihnya haid, masa maksimalnya haid, maka itu bukan haid. Jadi syaratnya tidak boleh lebih dari 15 hari di dalam masa 15 hari. Yang keempat, syarat yang keempat, darah itu dikatakan haid jika darah tersebut antara darah pertama dan darah kedua sudah memenuhi masa suci aqallu tuhri 15 hari. Sedikit-sedikitnya, masa sedikitnya suci 15 hari. Oke. Niki syarat yang keempat. Syarat yang keempat ini tentu tidak berlaku untuk anak atau wanita yang baru pertama kali mengalami haid. Oke. Jadi untuk yang anak yang pertama kali mengalami haid tidak perlu ada masa suci karena baru pertama. Tapi untuk yang kedua dan seterusnya ini menjadi syarat. Jadi apakah aqallu tuhrinya sudah terpenuhi? Jadi apakah sucinya sudah 15 hari? Kalau sudah, maka bisa dikatakan darah itu haid setelah memenuhi ketiga syaratnya. Niku nggih. Nah, saya sedikit mengulang yang kemarin. Berikutnya, nggih, setelah ini kita akan mencoba mengulas bagaimana kalau masa suci ini, syarat yang keempat ini tidak terpenuhi. Bagaimana kalau masa sucinya itu tidak mencapai 15 hari, aqallu tuhrinya tidak terpenuhi. Maka pripun? Nah, ini diantara ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, nah, silakan dibuka bukunya. Bagi yang sudah memiliki ada di halaman 26. Ketentuan bagian A. Bila darah pertama dan kedua masih dalam rangkaian masa 15 hari terhitung dari permulaan keluarnya darah pertama, maka semuanya dihukumi haid termasuk masa berhenti di antara dua darah tersebut. Jadi begini, bila darah pertama dan kedua masih di dalam masa 15 hari, bagian A, KD ini keluar darah, nggih. KD ini keluar darah, nanti ada istilah-istilahnya. KD keluar darah, B itu berhenti, ya, berhenti. Kemudian nanti akan ada istilah KD lagi, berarti itu keluar darah. Keluar darah yang pertama, berhenti keluar darah yang kedua, gitu ya. Ini istilah-istilahnya. Jadi, ya, bagian yang A, ketentuan yang A. Jadi saya ulang, bagaimana kalau aqallu tuhri 15 harinya ini tidak terpenuhi, masa berhenti tidak sampai 15 hari. Jadi ini masalah ini sering sekali. Misalkan baru haid 7 hari, kemudian berhentinya masih 4 hari, kemudian keluar lagi seperti ya. Nanti ini akan ada pemilahan. Pemilahan yang pertama, jadi seandainya darah yang pertama, keluar darah yang pertama ditambah keluar darah yang kedua, niki tidak lebih 15 hari, masih dalam masa 15 hari, kurang dari 15 hari, maka semuanya ini dihukumi haid termasuk masa berhentinya. Niki semuanya dihukumi haid. Jadi sesungguhnya niki nggih, masa berhenti ini ada khilaf. Jadi kalau yang terkait keluarnya darah itu semua ulama sependapat bahwa darahnya dihukumi haid ketika darah itu keluar di masa 15 haid, di masa aktsarul haid, maka darahnya dihukumi haid. Itu ulama semuanya sependapat bahwa semuanya dihukumi haid. Tapi masa berhenti ini menjadi khilaf. Jadi ada yang berpendapat bahwa berhentinya ini dihukumi suci, ada pula yang dihukumi haid, dan kita mengikuti qaul yang azhar, qaul yang kuat, qaul yang ashabi. Kita menggunakan niki bahwa masa berhentinya itu juga dihukumi haid. Contohnya seperti apa? Misalnya begini, keluar darah pertama itu 5 hari, kemudian sempat berhentinya 7 hari, berhenti 7 hari. Keluar darah yang kedua ini 2 hari. Maka kita jumlahkan 5 ditambah 7 12, 12 ditambah 2 14. Nah, 14 hari. Karena 14 hari ini adalah masa di dalam masanya haid, masih di dalam masa full haid, maka semuanya ini dihukumi haid, termasuk masa berhentinya.
termasuk masa berhentinya. Keluar darah pertama dihukumi haid, berhentinya dihukumi haid, keluar darah yang kedua ini juga dihukumi haid. Maka bagaimana kalau ini terjadi di bulan Ramadan misalnya kalau ini terjadi di bulan Ramadan, maka tentu ketika keluar darah kita tidak diperbolehkan melakukan ibadah. Sholat, puasa kita tidak boleh, harus berhenti. Dan nanti ketika darah itu sudah berhenti, kita diwajibkan untuk bersuci. Nah, otomatis berhenti 7 hari ini kita sudah bersuci, kita sudah puasa, kita sudah sholat. Dan kemudian di hari ke-13 berarti di hari ke-13 ini keluar darah. Maka di hari ke-13 ini darahnya masih dihukumi darah haid. Lantas puasa yang sudah dilaksanakan selama 7 hari ini pripun? Wajib diqadha. Karena darah niki karena masa berhenti ini dihukumi haid. Niku ketentuan yang pertama. Sekali lagi kita mengikuti qaul Azhar qaul yang sahih bahwa berhentinya ini dihukumi haid. Qaul yang kuat niki 14 hari. Mungkin saja contoh yang lain bukan hanya keluar darah 2 kali, mungkin sampai 3 kali lebih. Misalnya begini. Keluar darah yang pertama 4 hari. Kemudian berhentinya baru 2 hari. Keluar darah yang kedua 3 hari. Kemudian berhenti lagi 3 hari. Keluar darah yang ketiga ini 1 hari. Misalnya demikian. Coba kita jumlah. Berapa jumlahnya? 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 3, 12, 12, 1, 13. Ini betul ya? 6, 6, 3, 9, 9, 3, 12, 12, 1, 13. Jumlahnya adalah 13 hari. Maka seluruhnya niki dihukumi haid. Seluruhnya dihukumi haid. Dan hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Jadi misalkan begini, saya ulang lagi ya, keluar darah yang pertama di 4 hari, ketika keluarnya darah, maka segala hal yang berkaitan dengan ibadah itu harus dihentikan. Nah, karena haid itu menjadi penghalangnya ibadah, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak diperbolehkan. Maka 4 hari ini otomatis tidak melaksanakan puasa, juga tidak melaksanakan sholat. Jika ini terjadi di bulan Ramadan, maka puasanya tidak dilaksanakan. Berhenti, ketika berhenti di hari kelima berhentinya, maka seseorang yang mengalami darah berhenti ini wajib untuk mandi, harus segera mandi suci, dan melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah ditentukan, sholat, puasa kalau di bulan Ramadan. Keluar darah lagi. Nah, keluar darah lagi karena ini 4 tambah 2, 6. Berarti ini di hari ke-7. Di hari ke-7 dan hari ke-7 itu masih masa haid. Jadi ingat bahwa masa haid itu 15 hari. Masa haid itu 15 hari. Maka dia harus menghentikan semua ibadahnya. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya berhenti, dia harus mandi, sholat dan puasa. Kalau mau keluar darah lagi dia menghentikan ibadahnya. Maka ketika semuanya dijumlah ternyata semuanya haid, maka ada qadha sholat juga qadha puasa. Ada qadha sholat, qadha puasa. Berapa qadha sholatnya di hari ini dan hari ini? Karena pada saat itu wanita yang berhenti, pada saat itu dia tentu tidak maaf. Ini bukan di saat ini. Tidak ada qadha sholatnya. Mohon maaf, tidak ada qadha sholat. Tidak ada qadha sholat termasuk ketika keluar darah, karena semuanya dihukumi haid. Mohon maaf. Karena semuanya dihukumi haid, maka tidak ada qadha sholat. Akan tetapi ada qadha puasa. Di mana qadha puasanya? Di 4, 3, dan 1. Ini sudah pasti. Dan ketika berhenti tadi, dia sudah puasa tentunya, karena kalau ini di bulan Ramadan dia pasti sudah puasa. Di masa berhentinya ini dia pasti melaksanakan puasa. Tapi ternyata puasa niki mboten sah.
karena di dalam masa haid dan dihukumi haid. Oleh karenanya menambah masa kodoknya menjadi sebanyak 13 hari. 13 hari, oke? Oke, baik. Ini kalau terjadi sampai berhari-hari. Bagaimana kalau terjadi berjam? Nah, saya contohkan dengan jam misalnya. Karena biasanya untuk anak yang baru pertama kali mengalami haid, itu haidnya masih belum teratur, masih belum banyak, biasanya sedikit-sedikit jam, biasanya hanya berapa jam, kemudian sebentar berhenti gitu ya. Misalnya keluar darah yang pertama itu hanya 4 jam, kemudian berhentinya misalnya sampai 1 hari. Keluar darah yang kedua misalnya sampai 8 jam. Anggap saja ini adalah hari yang pertama, ya. Hari 1, kemudian hari kedua, ini adalah hari ketiga. Kemudian berhenti di hari keempat. Ini berhenti lagi 1 hari. Kemudian di keluar darah yang ketiga, misalnya sampai 10 jam. Di hari kelima. Kemudian berhenti lagi 1 hari, misalnya hari ke-6. Kemudian keluar darah yang keempat, ini sampai 12 jam, setengah hari. Kemudian setelahnya berhenti. Misalkan di sini berhenti sampai 4 hari. Kemudian keluar darah lagi 1 hari. Maka pribon kalau dijumlahkan 4, 8, 12, 12 tambah 10, 22, 22 ditambah 12, 34. Nah, ini sudah memenuhi haid. Dan ini dalam berapa hari? Hari pertama, hari kedua, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini hari ke-7 ditambah 4 hari. Jadi misalkan ini berhentinya sampai 4 hari. Berarti 7 tambah 4 adalah 11. Ini sudah 11 hari. Kemudian keluar darah lagi yang terakhir di hari ke-12 misalnya, deh. Ini 1 hari. Maka bagaimana? Oke. Jadi begini. Ketika darah itu dalam masa itu belum mencapai 24 jam, maka ketika hendak melakukan ibadah cukup wudhu saja, tidak perlu mandi. Jadi keluar darah yang pertama 4 jam, ini pasti belum memenuhi 24 jam. Dan dia berhenti 1 hari. Tentu kita bayangkan saja nih, kita bayangkan kalau ini terjadi 4 jam, kemudian kita tidak mungkin akan mengira jangan-jangan besok saya keluar lagi. Tidak mungkin kita kemudian tahu bahwa oh besok pasti saya keluar, itu kan tidak mungkin. Kita pengen aja besok pasti darah keluar, nanti keluar lagi hari kesekian. Nah, itu kan tidak mungkin. Oleh karenanya keluar darah 4 jam. Ketika keluar darah berarti kita menghentikan semua aktivitas ibadah, kemudian berhenti 1 hari. Kita diwajibkan melaksanakan ibadah lagi tanpa mandi besar, tanpa mandi bersuci dari haid. Kenapa? Karena 4 jam ini masih belum memenuhi ketentuan haid. Jadi kalau ketentuan haidnya kan 24 jam dan ini hanya 4 jam, maka belum memenuhi ketentuan. Cukup wudhu saja kemudian melaksanakan ibadah. Kemudian di keluar darah yang kedua 8 jam. Nah, kita lihat 4 jam tambah 8 itu masih 12 jam. Oh, saya juga belum memenuhi ketentuan haid. Oleh karena yang ketiga berhenti, si anak tersebut cukup wudhu saja, tidak perlu mandi, membersihkan farjinya saja. Ketika hendak sholat, ketika hendak beribadah, tidak perlu mandi besar. Kemudian keluar lagi nih yang ketiga. Nah, ketika keluar dia menghentikan aktivitasnya tentu, tidak sholat, tidak puasa gitu ya. Nah, keluarnya ternyata hanya 10 jam. 4 tambah 8, 12. 12 ditambah 10, 22.
oh saya masih belum memenuhi ketentuan haid yang harus 24 jam di dalam masa 15 hari. Oh berarti ini bukan darah haid pada saat ini ya. Ini ketika berjalan, ketika kita membayangkan ketika ini pada hari-hari ini, gitu ya. Maka dia ketika dia berhenti di hari ini, dia ketika hendak melaksanakan ibadah cukup dengan wudhu saja, ya wudhu saja. Jadi tidak perlu mandi. Nah kemudian keluar darah yang keempat, Niki di jam pertama, waduh ini saya sudah keluar darah, saya tidak sholat, tidak boleh sholat. Kemudian di jam kedua keluar darah lagi, oh berarti saya sudah memenuhi 24 jam, berarti ini saya mengalami haid. Menghitungnya tetap dari pertama kali di hari pertama. Oke, jadi menghitung haid itu adalah ketika keluar darah pertama. Keluar darah pertama setelah masa suci sebelumnya kalau sudah pernah haid nih. Jadi hari pertama. Ini menghitungnya berarti 4 jam sampai di sini berapa tadi? 4, 12, 22. Terus di jam yang ketika pertama, jam pertama loh 1 jam berarti saya sudah 23 jam. Kemudian keluar lagi. Oh berarti sudah memenuhi 24 jam. Loh ini kok keluar lagi? Berarti saya ini haid. Berarti haid saya sudah dimulai sejak hari pertama ini. Ketika keluar hanya 4 jam. Itu masanya haid sudah dimulai sejak itu. Maknanya jadi dia harus berhenti menghentikan aktivitasnya sampai 12 jam. Kalau kemudian berhenti 4 hari, darahnya sudah berhenti 4 hari. Nah, ketika berhenti, setelah 12 jam kita berhenti, ya dia wajib mandi. Karena apa? Karena di dalam masa 12 jam ini dihitung dari awal sampai 12 jam ini sudah 24 jam. Sudah memenuhi kriteria haid. Maka ketika berhenti, di berhenti 4 hari ini, di berhenti yang hari pertamanya, dia wajib mandi. Tidak seperti hari-hari sebelumnya yang hanya wudhu. Dia wajib mandi, wajib mandi, wajib puasa. Kalau ini di bulan Ramadan. Nah, berhenti. Kemudian kalau nanti keluar darah lagi nih di sini 1 hari dan itu ternyata di hari ke-12, ya ini berarti haid. Berarti haid. Nah, karena semuanya ini di dalam masa aksaru haid yaitu 15 hari di masanya haid, maka semuanya ini dihukumi haid termasuk yang 4 jam. Pada endingnya, pada akhirnya semuanya dihukumi haid pada akhirnya. Akan tapi ketika dalam masa prosesnya, ketika keluarnya darah 4 jam, berhenti 1 hari, ya diikuti aja. Diikuti 4 jam berarti belum memenuhi 24 jam, 1 hari 8 jam belum memenuhi 4 jam. Nah ini diikuti saja. Misalnya kalau belum 24 jam ya berarti cukup wudhu saja untuk sholat, gitu ya. Nah kemudian sampai di sini ternyata semuanya dihukumi termasuk masa pertama. Maknanya kalau ini misalkan terjadi di bulan Ramadan di waktu puasa dan kebetulan ketika berhenti ini sama juga puasa, berhenti ini puasa, apalagi yang keluar darah 8 jam, kemudian berhentinya misalkan ini siang hari sama juga harus lanjut puasa dan gitu ya dan seterusnya, maka niki semuanya wajib mengkodok puasa. Artinya ya, ini ketentuan yang pertama. Jadi kita menggunakan qaul yang kuat bahwa berhentinya di masa yang masih masa 15 hari niki dihukumi. Ya, baik, ini ketentuan yang pertama. Di ketentuan yang kedua di dalam buku yang B, ini kita lewati dulu. Ini nanti di bagian belakang mawon karena ini menyambung di bab istihadah. Nanti kita akhirkan setelah kita bahas di bagian kedua. Kalau semua santri memiliki kitabnya ya. Jadi di halaman 27 kita lewati dulu yang bagian B. Kita lanjut ke bagian C dulu. Kita lanjut di bagian C. Bila dalam kedua ketentuannya, bila darah kedua sudah di luar rangkaian masa 15 hari dari permulaan haid pertama, jumlah masa pemisah ditambah dengan darah pertama tidak kurang dari 15 hari, sementara jumlah masa pemisah ditambah darah kedua tidak lebih 15 hari, maka darah kedua dihukumi darah fasad atau darah kotor. Jadi ingat bahwa ini adalah ketentuan yang masa berhentinya itu belum memenuhi 15 hari. Jadi kalau bahasanya itu terputus-putus, darah haidnya terputus-putus, berhentinya tidak sampai 15 hari.
Nah, yang pertama tadi kita sudah bahas, hukumnya semuanya dihukumi haid. Maka yang bagian B, yang bagian kedua itu kita contohkan. Nah, contohkan, misalkan di keluar darah yang pertama, di dalam buku keluar darah pertama selama 3 hari, kemudian berhentinya selama 12 hari, kemudian keluar darah yang kedua itu adalah 3 hari. 3 hari, maka 3 hari pertama dihukumi haid, 12 hari tidak keluar darah dihukumi suci, dan 3 hari akhir disebut darah fasad adalah kotor atau istihadah. Jadi begini, perhatikan, berhentinya 12 hari, belum 15 hari ya. Jadi ini belum memenuhi syarat nih, 12 hari. Keluar darah pertamanya 3 hari, 12 hari. Nah, kemudian keluar darah yang kedua ini 3 hari. Ini yang keluar darah yang keduanya sudah di luar rangkaian masa 15 hari dari permulaan keluarnya darah. Oke. Perhatikan, jadi keluar darah yang pertama 3 hari, mulai dari hari yang pertama. Kemudian ditambah sampai 12 hari, ini sudah 15. Maka ketiga 3 hari ini adalah darah ke-16. Ya, dimulai dari permulaan. Ketika keluar darah yang kedua sudah di luar masa 15 hari yang dijeda dengan berhenti ini, maka hukumnya ini darah yang 3 hari niki haid, berhentinya ini suci, yang keluar 3 hari niki hukumnya juga suci. Ini mengikuti konsep takmilatul tuhri, jadi penyempurnaan masa suci. Jadi 3 haid, 12 suci, 3 hari setelahnya suci, ya, atau istihadah. Nah, karena apa? Karena keluar darah kedua sudah di luar rangkaian masa 15 hari sejak permulaan darah. Jadi ini darah ke-16. Maka niki dihukumi suci yang ini. Ya. Jadi kalau ini terjadi di hari-hari kita, 3 hari ini otomatis kita tidak sholat, tidak puasa kalau di bulan Ramadan, kemudian berhenti, ini kita wajib melaksanakan semua ibadah yang berkaitan dengan sholat, puasa, dan sebagainya. Maka keluar darah yang 3, gitu ya. Kalau ini terjadi, kita bisa membayangkan saja. Saya tadi haidnya yang pertama itu 3 hari. Nah, ini berhentinya 12 hari. 3 tambah 12 sudah 15. Nah, ini berarti hari ke-16 ini. Hari ke-16 berarti ini bukan haid, tapi masuk ke masa suci. Maka ketika keluar darah yang kedua ini 3 hari, maka tetap sholat. Dan bagaimana sholatnya? Tidak perlu mandi. Tidak perlu mandi, nggih. Keluar darah ini tidak perlu mandi. Langsung sholat, nggih. Niki. Nah, bagaimana kodok puasanya? Berarti kodok puasanya hanya 3 hari. Berhentinya ini sudah sah puasanya karena masuk masa suci. Itu nggih. Berikutnya contoh bagian yang setelahnya ini. Ya, bagian yang setelahnya ini ketentuannya adalah sedangkan bila jumlah masa suci pemisah ditambah darah kedua melebihi 15 hari, maka sebagian darah kedua dihukumi darah fasad untuk menyempurnakan masa minimal suci pemisah, dan sisa yang dihukumi haid yang kedua bila memenuhi ketentuan haid. Jadi misalkan begini. Contohnya keluar darah yang pertama ini ya, saya contohkan lagi. Misalkan begini, keluar darah yang pertama ini 3 hari, kemudian berhentinya 12 hari, kemudian keluar darah yang kedua ini katakanlah 6 hari gitu ya. Beda ya dengan tadi, kalau tadi 3 hari, ini 6 hari. Maka bagaimana? Maka seperti ini, 3 hari ini dihukumi haid, 12 hari ini dihukumi suci, 6 hari ini karena sudah di luar rangkaian masa 15 hari, jadi sudah lebih dari 15 hari sejak pertama haid. Nah, 6 hari niki dihukumi apa? Ini dipilah menjadi 2. Ada sebagian yang dihukumi suci, yaitu 3 hari yang dihukumi suci, sisanya 3 hari sisanya dihukumi haid yang kedua. Ini mengikuti konsep takmilatul tuhri, menyempurnakan masa suci. Jadi 12 hari, perhatikan, 12 ditambah 3 itu 15. Nah, akal tuhri masa minimal suci itu adalah 15 hari, maka ini sudah memenuhi 15 hari. Setelahnya hari ke
berikutnya ini adalah dihukumi haid yang kedua. Ini ketika darahnya terputus, ya, darahnya terputus. Keluar darah yang pertama 3 hari haid, berhenti 12 hari suci, keluar darah yang kedua 6 hari ini misalkan. Jadi kalau dijumlahkan dengan berhenti sudah memenuhi masa berhentinya yang 3 hari sisanya adalah haid. Ini kan yang kedua ya. Jadi sebagian dihukumi suci untuk menyempurnakan masa suci takmil tuturi tadi, dan sisanya dihukumi haid yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, jadi ini ya, saya perlu lagi yang bagian tadi yang kedua dan ketiga ini, bagian B dan C, kan sekarang ini bagian C lawan pena, sing wau B. Kalau yang A tadi semuanya dihukumi haid, yang B tadi darah yang keluar kedua dihukumi suci, maka yang C tadi ada pemilahan. Nah, maka bagaimana yang D, yang ketiga? Yang ketiga adalah ketika darah yang kedua, sebagian darah yang kedua itu dalam masa 15 hari, sebagiannya tidak. Ini bagiannya. Jadi jika contohkan saja mawon pin enak nggih. Contohkan di sini. Misalkan ini keluar darah yang pertama itu adalah 6 hari, kemudian berhentinya 6 hari, keluar darah yang kedua juga 6 hari. 6 ditambah 6, 12. Nah, ini sebagian dari 6, ini ternyata ada yang di masa 15 hari. 3 harinya masa 15 hari sejak pertama kali haid. Sebagiannya sudah keluar masa pertama kalian. Maka hukumnya bagaimana? Untuk kasus yang seperti ini, ketika keluar darah yang kedua masih di dalam masa 15 hari, tapi tidak semuanya. Kalau seandainya ini semuanya masih dalam masa 15 hari, maka hukumnya adalah haid, seperti yang pertama yang bagian A tadi. Maka yang ini adalah ketika sebagiannya masuk masa 15, sebagiannya tidak. Maka pripun niki nanti hukumnya istihadah akan masuk ke dalam kriteria 7 mustahadah. Nanti ada di bab belakang ya. Nanti akan saya jelaskan di bab belakang kalau kita sudah nyampe di babnya. Jadi ini yang terpenting bahwa ini harus diketahui bahwa yang seperti ini adalah masuk istihadah. Mana yang istihadah? Apakah semuanya dihukumi istihadah? Delok-delok nih. Lihat-lihat dulu sebelumnya. Jadi kita kalau di mustahadah 7 bagian mustahadah itu macam-macam. Di antaranya yang paling mudah yang sering digunakan itu adalah menggunakan adat kebiasaan, itu yang paling sering digunakan. Nah, ini nanti kita sabar, nanti kita ada di bab berikutnya. Yang penting yang bagian A, B, C tadi sudah dipahami oleh seluruh santri, nggih. Oke, kiranya itu ada satu hal lagi yang mungkin perlu saya sampaikan terkait penghitungan haid niki nggih. Bagaimana kalau orang biasanya mengatakan bahwa saya sudah punya kebiasaan haid, adat haid, kebiasaan haidnya misalnya 7 hari gitu ya. Kebiasaan haidnya biasanya 7 hari. Ini adalah yang kemudian disebut dengan adat atau kebiasaan. Nah, kemudian di hari ke-8, jadi ini hari 1 sampai 7, kemudian di hari yang ke-8 itu berhenti darahnya 1 hari. Hari ke-9 itu keluar darah lagi 1 hari misalnya. Keluar darah ini hari ke-9, hari ke-8. Karena dia punya kebiasaan haid 7 hari, kemudian berhenti 1 hari, keluar lagi 1 hari. Kemudian ada yang menyebutkan bahwa 1 hari ini berarti istihadah. Karena dia punya kebiasaan 7 hari. Nah, niki keliru nih dalam ketentuan ini keliru. Nah, maka bagaimana hukumnya yang betul? Ya ikut konsep yang pertama, ikut ketentuan yang pertama bahwa darah ini masih di dalam masa 15 hari. Jadi darah ini masih di dalam masa 15 hari. Maka meskipun dia punya kebiasaan 7 hari, kemudian berhenti dan keluar lagi 1 hari, nah ini masih berarti 7, 8, 9, masih di dalam masa 9 hari, maka ini semuanya dihukumi haid.
Jadi tidak cukup hanya 7 hari yang adatnya saja. Oke, maka jangan sampai lagi saya mendengar misalkan maka mohon untuk saling menyampaikan sekitarnya. Ada yang biasa begini, karena head itu masanya 15 hari. Jadi aku aksar head itu 15 hari, masa head itu maksimalnya 15 hari. Maksimalnya 15 hari. Maka ketika dia mengalami head misalnya 12 hari, itu tidak ndang suci, tidak ndang mandi, tidak ndang bebersih, tapi ngenteni sampai 15 hari. Kalau 15 hari sudah tidak keluar, berarti ya sudah, itu berarti saya headnya 15 hari. Nah, jangan sampai begitu. Nah, kenapa kok tidak ngenteni? Wong ini sudah berhenti, pokoknya berhenti itu mandi harus bersuci, harus bersuci. Begitu juga dengan masalah hal-hal yang seperti ini, yang katanya adatnya 7 hari atau 5 hari, kemudian tiba-tiba keluar 6 hari, misalnya gitu ya. Atau kalau ini terputus, atau yang kebiasaannya adat biasanya sudah punya kebiasaan headnya itu 7 hari, tiba-tiba keluar itu 8 hari. Maka yang 1 hari kemudian dia menghukumnya istihadah, boten. Jadi ya semuanya 8 hari ini dihukumi head meskipun kebiasaannya 7 hari. Nah, ini ketika darah itu keluar di masa 15 hari. Nanti berbeda kalau kita membicarakan adat itu nanti ada di bab mustahadah. Kalau darah itu keluar lebih dari 15 hari. 15 hari terus keluar terus hari ke-16, hari ke-17, 18. Nah, ini nanti kita akan membicarakan adat, tapi di bab berikutnya, di bab nanti. Kiranya ini yang mungkin saya sampaikan di bab ini. Nanti di bab berikutnya kita akan mempelajari wanita seadatan dan hal yang harus dilakukan wanita seadatan dan haid. Tadi sudah saya singgung, diantaranya harus segera sholat, kalau di bulan Ramadan juga harus segera puasa, dan bagaimana kalau bulannya tidak sampai 24 jam. Tadi sudah saya sampaikan sidik-sidik kalau penyinggung gitu. Nah, maka sampai di bagian ini perlu saya ingatkan kembali untuk siapa saja, khususnya mahasantri dan mungkin yang ikut live di Facebook ini, monggo kalau belum mulai mencatat head, segera dicatat. Kita harus punya buku harian head. Itu karya kita, diary kita yang hanya perempuan saja yang punya. Nah, itu monggo segera dimulai. Karena kita tidak tahu, karena kita tidak akan pernah tahu apakah kita akan mengalami head yang begini-begini saja, tidak pernah mengalami istihadah, atau nanti akan terjadi terputus-putus yang tadi saya sebutkan. Jadi harus tetap mencatat head itu harus dimulai dari sekarang, segera dicatat. Kemudian kalau kemarin saya menyebutkan bahwa kuat dan lemahnya darah itu tidak menjadi pengaruh ketika darahnya masih dari 15 hari, itu betul. Akan tetapi mencatat kuat dan lemahnya darah, apakah warna darah itu hitam, merah, bagaimana bentuknya, apakah kental atau cair, bagaimana baunya, apakah busuk atau tidak berbau, itu perlu mencatat dalam rangka kalau mengalami istihadah. Istihadah itu ketika darah melebihi 15 hari keluar secara terus-menerus begitu ya. Itu kalau jagani kalau misalkan itu terjadi, maka tetap perlu mencatat kuat dan lemahnya darah, itu tetap perlu dalam rangka jagani. Tetapi hukumnya kalau misalnya masih di dalam masa 15 hari, mau kuat mau lemah, kalau masanya masih di dalam masa 15 hari, ya semuanya dihukumi haid seperti yang tadi yang pertama saya contohkan. Baik, mungkin ini saja, dan monggo silahkan nanti kalau Mas Santri ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan darah, penghitungan darah, silahkan ditanyakan, bisa lewat messenger atau mungkin nanti silahkan WA saya, minta nomornya ke pengurus atau langsung messenger pulang ya. Silahkan monggo, dan kalau bertanya tentang haid ataupun istihadah dirinci. Mereka ini mungkin kurang bingung kalau tidak ada rinciannya, sama saja lupa dengan rinciannya berapa hari lah, itu nanti bagaimana menghukuminya, sangat sulit menghukuminya, karena semua ketentuannya itu berkaitan dengan hitungan-hitungan. Jadi kalau ada yang bertanya berkaitan dengan ini, silakan, atau mungkin bertanya hal lain berkaitan dengan head, hal lain bukan hitungan, nah monggo silakan. Jangan lupa untuk mengetahui masa suci, untuk mengetahui darah itu berhenti dengan cara mencolek damel kapas warnanya putih, jangan tisu kering mungkin terus kapas
kapas. Nanti yang pas yang putih itu bening, kalau dicolek masih ada warna darah berarti dia haid, kalau tidak ya berarti sudah suci. Itu caranya untuk mengetahui suci. Baik, akhirul kalam, mohon maaf kalau ada kurangnya. Moga sama-sama koreksi kalau ada saya yang kurang pas menyampaikannya atau ingin menambah materi, boleh silahkan disampaikan di kolom komentar. Akhirul kalam, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.